Mari kita setelah doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat, kuat, itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami mau merenungkan sabda firman-Mu, kiranya sabda firman-Mu yang kami renungkan Tuhan itu bisa tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Anak-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan Engkau urapi Bapa, hingga apapun yang anak-Mu perkatakan itu semua berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Firman Tuhan saya ambil dalam kitab Mazmur ya. Haleluya, Mazmur Daud. Amin. Amin. Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang pertama sampai yang ke-5. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur pasal yang ke-63 ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Sekali lagi Mazmur 63 ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Kerinduan Kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan mengagungkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Haleluya, puji Tuhan, sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Jadi yang saya tertarik saudara dalam pasal ini itu ada di ayat yang pertama ya. Di sini katakan Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Haleluya. Saudara, kalau orang mendengar kata padang gurun ini ya, amin, pasti yang dalam pikiran kita itu proses, amin. Padang gurun itu adalah proses daripada Tuhan, ujian daripada Tuhan, amin. Haleluya. Bahkan ada pencobaan ya. Kalau orang mendengar, kalau orang membahas tentang padang gurun ini ya, haleluya, proses daripada Tuhan. Dan Daud di sini dia itu juga pernah mengalami berada dalam proses padang gurun itu ya, haleluya. Jadi kita bisa belajar di sini dalam kehidupan Raja Daud ya, ketika dia di padang gurun, dan kita juga bisa belajar dari bangsa Israel ya, ketika mereka berada dalam padang gurun ya. Padang gurun itu saudara ya, kita memikir selalu yang kita tahu adalah ya hal-hal yang bagaimana sih padang gurun, amin, tandus ya, kering, amin, puji Tuhan, tidak ada air. Padahal di padang gurun itu ada kemuliaan Allah yang nyata dalam kehidupan kita, amin. Kalau Tuhan bawa kita ke padang gurun saudara, berarti ada berkat yang luar biasa yang Tuhan persiapkan bagi kita, amin. Puji Tuhan. Tapi kebanyakan ya, seperti bangsa Israel, banyak orang itu justru mati di padang gurun, amin. Haleluya ya, ibarat motor GP ya, belum finish habis bensin di tengah jalan. Haleluya ya, banyak orang mati itu di padang gurun ya, belum sampai di Kanaan mereka sudah mati. Karena kenapa? Karena tidak tahan saudara, amin. Puji Tuhan, haleluya. Di sini kita akan haleluya belajar saudara, agar kita bisa bertahan dan hingga bisa setia sampai akhir, amin. Sehingga kita boleh mendapat berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Di ayat yang kedua di sini dikatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu,
tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Haleluya. Inilah perbedaan bangsa Israel dan Raja Daud ya. Haleluya, ketika berada dalam padang gurun. Amin. Kita juga sama sering ya, kalau kita berada dalam proses Tuhan, yang kita lihat itu secara jasmania. Amin. Haleluya. Padahal Tuhan membawa kita ke padang gurun itu agar supaya kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan bawa kita ke padang gurun agar kita lebih lagi melekat dengan Tuhan. Ya. Tetapi ketika kebanyakan orang ya, ketika mereka berada dalam proses Tuhan, mereka berada di padang gurun, yang mereka lihat itu justru yang mereka lihat adalah kekeringan, kelemahan. Amin. Nah, berbeda dengan Daud. Daud ketika dia di padang gurun, yang dia lihat adalah kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Oh, Amin. haleluya. Itu yang justru harus ada dalam kehidupan kita ya. Ketika Tuhan bawa kita dalam proses ya, kita harus melihat bahwa ternyata kekuatan Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Amin. Jangan kita melihat hal-hal jasmania ya, kekeringan, kehausan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau Tuhan bawa kita kepada padang gurun, pasti Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita. Amin. Jadi haus yang harus kita haus secara rohani. Amin. Kita tidak perlu haus secara jasmani, kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal jasmani. Pasti Tuhan akan mencukupi hal itu. Haleluya. Ya, itu juga yang menjadi sebab bangsa Israel banyak mati di dalam padang gurun. Mereka bukan semakin haus secara rohani kepada Tuhan, bukan semakin mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka justru haus secara jasmani. Padahal Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kita, karena Tuhan yang bawa kita ke padang gurun itu. Tuhan yang bawa kita kepada proses itu. Amin. Dan pasti Tuhan akan mencukupi kebutuhan jasmani kita. Amin. Jadi kita harus, haleluya, ketika kita dalam proses Tuhan ya, kita harus semakin kuat iman kita dalam Tuhan. Daud di sini katakan, jiwaku haus kepadamu. Oh, haleluya. Bayangkan di padang gurun ya, orang haus air, tetapi Daud dia bilang, aku haus akan Engkau. Amin. Kita juga harus demikian, saudara. Kita harus semakin betul-betul melekat kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ternyata Daud ini ya, itulah kenapa dia, haleluya, adalah seorang yang dipercayakan Tuhan luar biasa. Amin. Karena ketika dalam apapun proses kehidupannya ya, apapun yang dialami, selalu dia memuji-muji Tuhan. Amin. Dia dalam keadaan ya, bayangkan dikejar-kejar oleh musuh. Amin. Tetapi yang dia selalu dikejar-kejar musuh, dia selalu memuji Tuhan. Amin. Itu yang juga harus kita belajar dari Daud ini ya. Jangan seperti bangsa Israel ketika dibawa Tuhan ke padang gurun ya, persungutan demi persungutan ya, keluar dari kehidupan mereka, sehingga mereka tidak memperoleh apa yang Tuhan percayakan. Jadi kehidupan kita juga sama ya. Kalau kita bersungut-sungut, amin, dalam proses Tuhan ya, maka Tuhan tidak akan mempercayakan kita hal-hal yang besar ya, karena kita tidak setia. Bayangkan. Haleluya. Jadi marilah kehidupan kita, amin, kita harus terus bersyukur dalam segala hal. Amin. Kita harus memuji-muji Tuhan. Bayangkan di sini Daud ya, di kiri kanan muka belakang itu tandus semua, tetapi dia tetap memuji-muji nama Tuhan. Amin. Memang dalam di padang gurun itu ya, namanya iblis pasti akan selalu ada ya. Bayangkan di Taman Eden aja, tempat yang subur ya, ada iblis, apalagi hanya di padang gurun seperti Tuhan Yesus ya. Bayangkan Tuhan Yesus puasa ya, itu dicoba-coba iblis. Kita juga sama manusia ya, ketika kita dalam proses Tuhan, maka iblis itu juga akan ikuti proses kita itu ya. Dia akan ikut orang dari belakang. Haleluya. Dia akan mencobai kita agar iman kita kepada Tuhan itu runtuh, saudara. Amin. Tetapi di sini ayat yang haleluya,
ayat yang ke-10 di sini katakan, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau musuh-musuh kita ini, iblis ini yang mencoba menjatuhkan kehidupan kita, ya kita tidak perlu, tugas kita hanya berdiam diri saja. Amin. Biarkan nanti Tuhan yang berperang untuk kehidupan kita. Amin. Tugas kita hanya apa? Memuji-muji Tuhan. Amin. Haleluya. Sini dikatakan masih pasal yang sama, ya. Musuh-musuh akan jatuh ke tempat yang paling bawah kalau kita masih teguh iman kita kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara, kalau kita dibawa Tuhan ke padang gurun, saudara, itu sebenarnya adalah berkat yang luar biasa. Amin. Berarti Tuhan itu sedang mempersiapkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan sedang mempersiapkan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi marilah kehidupan kita belajar dari Raja Daud ini, ya. Bayangkan dia sungguh-sungguh adalah orang yang luar biasa, ya, yang setia sampai akhir kepada Tuhan, ya. Sehingga apa, dia yang tadinya gembala domba, ya, Daud ini kan seorang gembala, ya, seorang gembala domba. Tuhan percayakan dia mengembalakan sebuah bangsa yang besar. Amin. Puji Tuhan, karena dia setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia dalam hal-hal kecil, sehingga dia tadinya seorang gembala domba menjadi seorang gembala bangsa yang besar. Bangsa Israel. Karena kenapa? Karena dia tidak pernah bersungut-sungut dalam proses Tuhan. Dimanapun, apapun situasi yang dialami, dia selalu memuji-muji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi kehidupan kita juga harus seperti itu, ya. Kalau kita ingin dipercayakan Tuhan hal-hal yang besar, marilah kita selalu setia di dalam Tuhan. Amin. Tapi kita harus punya iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Jadi demikianlah firman Tuhan. Amin. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita setelah doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau telah menuntun firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami renungkan itu Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, Tuhan bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan Yesus orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini Bapa, dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin.